Sudah ada Haji Bolot. Aduh, Bang Haji apa kabar? Diri. Kan, ini kan 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini sebenarnya hari ini agak membuat saya bertanya-tanya karena banyak di antara kalian tuh yang minta untuk Haji Bolot ada di podcast Close the Door. Karena kita profesional, tapi dengan berat hati kita mendatangkan Haji Bolot ini akan menyiksa saya loh. Saya tahu ya kan gimana ya. Tapi sudah ada Haji Bolot. Aduh, Bang Haji apa kabar? Diri. Kan, ini coba dicek dulu jalan nggak? Ya. Jalan kok. Ada. Mestinya ada suaranya. Ada suaranya. Sama kita semua dengar samanya. Oke. Bang Haji ini kan lagi pandemi nih. Ya kan, COVID mana. Bang Haji takut pasti kan keluar rumah gitu ya. Apanya? Kan COVID. Covid. Nah. Kenapa Covid? Virus tuh. Siapa takut? Enggak takut. Gak takut gua. Enggak takut. Nggak. Keluar rumah. Ya keluar rumah, kalau gua nggak keluar rumah nanti gua nggak bisa mencari dong. Oh, bener. Berarti pendengarannya kalau dengar COVID dia jelas. Coba tanya yang lain. Tanya yang lain. Tapi Bang Haji sehat loh ya. Covid itu dari bulan apa ya? Pada waktu itu Bulan Februari. Maret. Tapi sehat tapi kan. Covid baru tuh berapa bulan kemarin itu? Udah hampir setahun. Oh lebih. Setahun belum. Belum. Bang Haji ini sehat nggak sih sebenarnya? Hampir setahun ada tuh. Sehat tapi ya. Ya. Oh mantap. Alhamdulillah. Kerja masih di mana-mana ya Bang Haji. Alhamdulillah masih ada yang ngajak. Masih ada yang ngajak. Oh. Ini kalau kerjaan nangkep tuh ya. Iya. Ngajak. Tanya cewek mungkin. Ingat nggak? Ya kita nih pembahasannya mau kemana ya? Saya jadi bingung nih kalau misalnya ada Bang Haji Bolot nih pembahasannya kemana gitu loh. Tanya Gus. Ini apa yang kita mau bahas Gus? Bang Haji dari mana Bang? Lu pakai nanya gitu. Ya Pak. Bang Haji tadi dari mana Bang? Tadi. Wah. Betul. Anak gua 10. Anak 10. Gus. Oi. Anak 10 Gus. Nggak didaftarin pemain bola? Anak 10. Ya cewek 7, laki 3. Cakep nggak? Ya yang paling tua lahir tahun 5 atau 68. Berarti udah gede tuh berarti tuh Iya, Haji ya. udah kawin, Udah punya anak. Udah semua udah kawin. Oh. Udah berkeluarga. Berarti Bang Haji udah nggak perlu ngebiayain mereka. Siapa? Bang Haji nggak perlu ngebiayain mereka, udah nikah semua. Ada yang terakhir umur sekitar 25-26. Masih biaya gitu. Wah, itu udah kawin juga. Udah kawin. Oh. Udah punya anak lagi? Lelaki 3. Pertama kan cewek. Temat. Nomor 2 cowok. Yang kuat ya Om? Nomor 3 cewek. Bang Haji anak keberapa Bang? Bang Haji yang keberapa? Siapanya? Kan ini anak banyak nih ya. Anak banyak Pak. Anak banyak. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada yang kena COVID. Nggak ada. Wah, keren. Mantap. Bang Haji juga masih sehat, masih terus di mana-mana. Kaya banget katanya. Wih, keren. Kaya mah kagak. Kaya kagak. Gue cuma senang. Gue nggak pengen kaya, gue pengen senang. Pengen senang. Iya, orang kaya itu belum tentu senang. Orang senang pasti senang. Gimana sih? Orang kaya belum tentu senang. Orang senang pasti senang. Kalau orang kaya belum tentu senang. Orang senang pasti senang. Cakep. Jadi lebih penting senang dibandingkan kaya. Bang Haji udah senang
Kaya pula. Alhamdulillah. Oh, mantap. Ini harus ditulis nih. Jangan kaya tapi yang penting senang, karena orang kaya belum tentu senang, orang senang sudah pasti senang. Iya. Kan yang dicari dalam hidup adalah kesenangan. Selangan. Banyak orang nyari kekayaan tapi dia tidak senang. Kalau Bang Haji mencari kesenangan, kebetulan kaya. Wih. Umur berapa Bang sekarang Bang? Ya umur sih masih muda. Biar tampang tua umur masih muda. Biar tampang tua, umur masih muda. Kalau umur gua cuma 78 baru. Baru itu baru 78 belum 100. Belum punya rencana 100 Bang Haji. Emang gua udah ngomong langsung. Langsung ngomong cepet. Iya, gua minta cepet. Bakal dikasih nggak tuh Bang Haji, cepet lo mintanya? Ya mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Amin, 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 amin. Cepet, wih. Aduh batuk. Hah? Batuk. Biasalah. Oh, Batuk. COVID ya? Hmm? COVID bukan? Bukan. Tua aja. Pilek aja lah. Oh, pilek. Ngerti pilek? Pilek hidung. Flu. Flu. Oh. Memang sudah tua ya berarti ya? Iya. Gua bukan ini. Hah? Belum pernah sakit. Belum pernah sakit? Belum pernah sakit. Seumur hidup belum pernah sakit? Belum pernah sakit. Belum pernah ngerasain makan obat dokter. Belum pernah suntik. Makanya belum pernah sakit. Ini serius nih. Ini serius loh ini. Oh ya? Ini pembicaraan serius loh. Karena, enggak ini bener ini pembicaraan serius. Karena nyokap gue yang umur 84 juga, kalau sakit nggak ke dokter. Dia bikin jamu, bikin obat-obatan tradisional. Ini serius loh ini. Iya. Berarti beneran nggak pernah ke dokter? Belum pernah. Bagaimana rasanya obat dokter? Bagaimana rasanya suntikan dari dokter? Belum pernah? Belum pernah. Berarti Bang Haji waktu kecil nggak divaksin? Emang nggak tahu dah. Tapi pokoknya begitu udah sadar nggak pernah ke dokter. Belum pernah ke dokter. Kalau misalnya sakit terus Bang Haji ngapain kalau sakit? Ya sakit kita makan aja. Ya acaranya aja. Obat yang murah-murah aja lah. Obat-obat ini warung Iya. sama tidur. Yang 1000 perak aja lah. Sembuh. Sembuh, alhamdulillah. Loh, kalau misalnya sakitnya parah kan pasti anak-anak minta Bang Haji ke dokter, harus ke dokter. Belum pernah sakit parah. Udah pernah gue sakit. Pada waktu itu dipanggilin dokter datang ke rumah. Ngapain gue dipanggil dokter? Udah bayar aja ongkosin. Suruh pulang. Beneran suruh pulang. Demi apa? Tapi saya bingung ya kenapa banyak mama juga begitu. Mama juga kalau misalnya sakit belinya obat-obat warung dan dia bisa sembuh dengan obat warung. Sedangkan sekarang anak-anak muda semuanya butuh antibiotik, butuh obat-obat mahal, butuh dokter. Kenapa orang-orang seperti Bang Haji Bolot tidak membutuhkan itu? Apa tidak dibiasakan ya untuk ke dokter ya? Enggak dibiasakan. Manusia hidup yang penting 3 syarat. Yang penting. Yang penting 3 syarat. Apa itu Bang Haji? Ke-1, jangan terlalu ambisi. Kita jadi artis pengen naik gitu. Jadi pejabat pengen pangkat. 1, jangan cepat. Jangan ambisi. Kedua, jangan mempunyai sifat sirik. Teman kita, saudara kita mau punya apa silakan. Emang milik dia. Gitu. Ketiga, banyak sedekah. Manusia hidup ya enggak harus banyak sedekah. Kita mendapat duit umpama 1000 perak aja itu hak orang ada di situ. Itu yang harus kita keluarkan. Harus bagi lagi ke orang. Bagi lagi 2,5%. Itu kunci sukses. Nah, kuncinya. Kalau itu mau menjauhkan sukses, daripada penyakit. Itu ngejauhin daripada penyakit. Oh, gue setuju tuh. Artinya penyakit itu kadang-kadang juga pikiran ya. Nah, Kalau pikiran kita jelek, pikiran kita kotor, penyakit masuk ke kita. sehat itu bukan dari olahraga doang. Pikiran Dari pikiran juga penting. Kita ngobrol-ngobrol sama teman tuh termasuk olahraga, bisa tawa, Ya, bisa bikin hiburan. happy, bikin happy. Iya. Ya, benar bikin happy. Emang kadang-kadang kita tuh sakit karena kita tuh ngurusin banyakan masalah, ngurusin masalah orang lain, ngurusin yang nggak penting-penting, kepikiran ke otak kita, tidur nggak bisa, akhirnya itu yang membuat kita sakit. Ada penelitian kalau kita suka ketawa, kita suka bahagia, kita ngobrol sama orang-orang dekat sama kita, maka penyakit tuh jauh dari kita.
makan makanan sehat juga. Ya olahraga salah satunya, tapi pikiran, mindset itu bahkan katanya sakit mah itu dari pikiran. Iya. Sakit mah dari pikiran. Artinya kalau misalnya punya pikiran positif seperti Bang Haji Bolot, Bang Haji ini COVID gimana Bang Haji? Nggak takut? Enggak. Ya kita takut bagaimana kalau penyakit kalau mau datang aja. Kita jaga bagaimana kalau mau datang aja. Sekarang umpamanya kita pakai ini enggak. Kita kan dianjurkan yang lebih pakai ini rapat begitu masih kena. Masih kena juga. Masih ya. kena. Tapi kalau Bang Haji maksudnya kan orang-orang ngomong nih bahaya, Bang Haji udah tua kan begitu, harusnya jaga jangan keluar-keluar. Enggak keluar kita ngapain? Menelor. Batuk tuh. Jadi Oke Bang Haji, sebentar saya mau ingetin dulu buat yang nonton ini. Yang dari tadi saya minum ini adalah madu kembang joyo. Ini madu kembang joyo. Nah, madu ini udah pernah diteliti di salah satu universitas di Malang dan dianjurkan baik untuk dikonsumsi. Jadi enak banget dikonsumsi, rasanya juga enak dan baik untuk dikonsumsi. Oke, nanti saya bawain pulang Bang Haji satu. Oke, lanjut Bang. Ini buat yang nggak tahu, Bang Haji Bolot ini nggak punya smartphone. Handphonenya apa Bang? Handphone main Instagram nggak Bang? Oh, nggak bisa. Nggak bisa main Kalau Instagram. gue handphone gue jadul. Handphonenya mana Bang? Nggak bisa gue. Kalau handphone itu gue nggak bisa. Tuh. Ini menarik loh, karena kita mencoba untuk menghubungi Bang Haji Bolot tuh. Jadi buat telepon doang? Buat telepon, bisa nerima, bisa keluar, udah. Sama SMS? Iya, SMS dibaca nggak? baca. SMS dibaca? Baca. Gue kan sekolah juga. Tapi Gue sekolah SR. apa itu SR? Dulu, sekarang SD. Dulu SR. Sekolah rakyat. Oh ya, dulu sekolah rakyat. Kalau sekarang SD nggak naik sampai Sekolah SMP, nggak nyampe ya? Nggak Nyampe SMP loh. Tapi Anda harus tahu bahwa ini orang sukses dan kaya raya sekarang. Yang jadi masalah adalah ketika kita tuh mencoba untuk menghubungi Haji Bolot. Haji Bolot itu nggak punya manajer. Nggak. 1, nggak punya manajer. 2, nggak punya WhatsApp. 3, nggak punya Instagram. Tidak main sosial media. Jadi salah satu caranya adalah menghubungi adalah dengan ditelepon. Betul. Telepon, SMS, udah. Kenapa nggak pakai manajer? Jadi apa ya? Gua nggak begitu ini sih, banyak pakai manajer begitu. Dan dapat dilakuin sama manajer. Kita dijual, dipasarin. Iya. Ya enggak? Iya benar. Bisa gedean dia sama kita lawannya. Kita apa adanya aja lah. Bisa kita terima. Kalau kelewat ya udah gitu. Udah aja. Nah, tapi gimana caranya ngafalin jadwal syuting? Bisa, apa dicatat ada. Begitu telepon, nomor teleponnya, catat jadwalnya, harinya, jamnya, Catatnya di buku. Nggak catat di handphone gitu nggak? Enggak. Gua SMS aja belum pernah gua balas sama SMS. Tapi dibaca. Baca, Nggak dibalas. nggak dibalas, telepon aja. Nggak bang ini. Kenapa nggak mau? Maksudnya kenapa nggak mau misalnya main sosial media? Kenapa nggak mau punya handphone yang lebih bagus? Kenapa nggak mau pakai smartphone? Kenapa? Karena handphone bagus ada kameranya, ada fotonya. Sekarang kalau umpamanya gua pakai kamera, gua mau moto siapa? Banyak kan orang yang mau moto gua. Bener deh, iya bener juga ya. Lah, iya. Nggak mungkin selfie gitu Nggak ya. bakal gua moto orang. Iya. Ya orang yang moto. Moto gua kan. sendiri itu nggak mungkin juga ya. Mungkin juga. Buat apa kita? Oke, kenapa nggak main Instagram? Kan Instagram bisa ngeliatin orang lain, ada foto orang lain lagi ngapain. Enggak juga. Nggak mau. Nggak penting. Kita nggak mau ngeliat perbuatan orang bagaimana. Karena kalau kita ngelihat perbuatan orang lain atau kita ngelihat foto orang lain, kita jadi banding-bandingin dengan orang lain. Pikiran. Oh gitu. Jadi akhirnya kita dosa juga. Mendingan nggak perlu tahu. Nggak sama perlu sekali. tahu dah urusan gua. Wih. Dan bahagia hidup seperti itu.
Alhamdulillah. Nah, orang akan bilang nanti Bang Haji ketinggalan zaman. Orang bilang ketinggalan zaman, tapi gua tidak meninggalkan zaman. Apa bedanya ketinggalan zaman sama tidak meninggalkan zaman? Meninggalkan zaman kan ketinggalan. Ini enggak? Ini enggak ya? Hmm? Ini tetap tahu semuanya ya? Tetap tahu. Tapi memilih nggak make. Enggak. Tapi kan anak cucu yang jumlahnya banyak itu akan pernah ngasih Bang Haji nih, cobain pakai handphone mahal. Ada kameranya nih, Instagram nih mainnya gini, nih lihat foto cucu Banyak. di Instagram. Anak cucu ada, baru punya. Nah, Gua nggak ngerti. oke, kan pasti akan ngasih. Ini Bang Haji pakai dong nih, bisa lihat fotonya cucu nih, foto aku ada di sini gitu. Enggak. Ya lu taruh aja. Kalau lu moto-moto cucu, moto-moto keluarga lu, anak-anak lu, ini enggak cuci aja, taruh aja di rumah. Oh, masih masih di print biasa gitu. Bisa ada. Berarti nggak pakai iPad, Enggak. nggak nyimpen foto juga. Enggak. Luar biasa. Buat apa? Dia aja yang nyimpen. Dan bisa nyari duit dengan tidak ada semua itu, bisa nyari duit tetap ya. Bisa. Tapi kan pasti akan banyak orang-orang yang mencoba untuk dapetin Bang Haji Bolot waktunya, jadwalnya. Terus gara-gara nggak ada manajer, nggak ada WhatsApp, akhirnya hilang kan? Ada dong pasti. Ya kan kalau dia perlu gua kan telepon. Dia akan nyari terus. Iya. Dia cari terus sama siapa gitu. Ah. Dan nanya-nanya, Bolot nomor berapa sih? Misalnya orang TV, orang semua lah yang punya kerjaan-kerjaan akhirnya memiliki nomornya Bang Haji. Akhirnya semuanya akan teleponnya ke sana. Ini kemana? Iya dong, nggak keganggu. Enggak. Kan banyak orang yang akhirnya akan nelponin itu. Ya nggak apa-apa. Kalau lagi nggak mau angkat ya nggak diangkat itu. Iya, lihat. Teman-teman siapa ini, nomor siapa ini? Pagi kalau miss call gitu. Nggak dibalas, kalau udah perlu nelfon aja. Tapi kalau nge-save nama bisa dong di situ tahu. Nama ada. Nyimpen nama bisa. Ada. Dia lu pada saat hubungin Bang Haji Bolot gimana ceritanya? Diangkat. Kayak pertama deg-degan gitu kan, kayak aduh nih masa beneran nelpon Pak Haji Bolot langsung gitu loh. Nah, ya kan maksudnya gini, bukannya melevel-levelkan orang, tapi kan ini legend nih gitu kan. Iya. Nelpon dia kan level dia di atas sana tuh. Nah terus kan dia pasti nggak tahu dong ini nomor siapa. Iya dong. Maksudnya masa diangkat sih gitu. Terus beneran diangkat kayak, pas diangkat kayak, Terus lu ngomongnya gimana diangkat? Pak Haji memperkenalkan diri lah. Pak Haji gitu. Ini Tia gitu dari manajemennya Mas Dedi bla 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 gitu. Sudah deh ngundang. Terus langsung bilang, "Bisa kan?" "Bisa." Ya udah. Kayak nyari jadwal terus habis itu bisa, ya udah. Terus aku kayak, "Ini beneran gak sih?" gitu. Terus masih nggak yakin kan, masa ingat gitu. Terus kemarin aku telepon lagi, "Pak Haji besok datang kan?" gitu. "Iya datang dong, itu deket tahu rumahnya." Dan ingat dia. Di lampu merah kan, iya gitu, ingat. padahal kan biasanya kalau orang Sherlock. Kalau ini aku beneran dia nggak Sherlock ya? Enggak, beneran cuman SMS doang. Ya lu mau share lokasi kemana? Nggak Nah, bisa. makanya. Oh artinya komputernya ada di kepalanya itu. Ada di otaknya komputernya, nggak perlu ada di handphone. Bener. Tapi gimana ngomongnya? Maksudnya kalau ini kan kemungkinan juga Bang Haji Bolot yang nggak datang ke satu acara, atau kemungkinan juga Bang Haji Bolot dibohongin sama orang. Udah pernah juga. Bukannya sama gue nih, ya enggak. Jadi orang ngoling ke teman. Urusan temen. Itu main panggung. Enggak tahu bohong, "Oh, ini jangan ini. Di situ dikasih DP enggak?" Nah, ini enggak bisa pergi. Paksa dia pergi juga. Akhirnya sana kagak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dibohongin nama itu. Nah, Bang Haji nggak takut seperti itu, kejadian kayak gitu? Enggak. Ini lagi kan atas nama ente. Kalau misalnya ada orang pura-pura gitu, gimana Bang Haji kan nggak tahu. Ya kita telepon lagi kan. Dihubungin lagi ya? Kita hubungin lagi, kira-kira besok ini kita hubungin lagi.
Tapi orang bisa belajar gini itu pasti karena pengalaman hidupnya luar biasa. Tadi kita cari tahu juga bahwa Bang Haji Boti pernah tidur di kandang sapi. Bukan kandang sapi, kandang kambing. Kandang kambing. Kandang kambing. Itu karena susah. Karena susah. Bukan karena doyan pasti. Kan? Bukan kena susah. Karena susah. Nggak punya rumah. Itu di Jakarta ya? Di Jombang sini. Iya di sini kan? Iya, Tangerang Selatan. Iya iya. Ini dulu adalah tanah-tanah pemiliknya orang-orang Betawi. Semuanya di sini. Dan Bang Haji termasuk salah satu Betawi di sana yang susah ya? Iya. Betul. Tidur di kandang kambing ini karena rumahnya nggak muat atau gimana? Bukan. Jadi begini, kita kan belum punya rumah. Belum punya rumah? Belum punya rumah. Dari punya anak 1 sampai punya anak 2. Oh, Bang Haji udah nikah nih? Udah nikah, tapi belum bisa beli rumah. Iya, mau tidur di mana? Kita akhirnya karena kambing udah nggak ada, udah dijual sama nenek nih. Akhirnya tidur di kandang kambing kita, pagar jarok, pagar bambu, jarang-jarang. Sama anak? Sama anak sama bini. Itu kandang kambing punya siapa? Punya nenek. Punya nenek. Berarti tidur di kandang kambing ada kambingnya? Kambing udah kagak, udah dijual, Pak. Oh, kambingnya udah dijual? Udah dijual, kosong. Oh. Tinggal kambingnya. Balai juga balai sebutnya kalau di Betawi balai bandeng. Yang ngerti nggak? Balai bandeng itu dari jarok juga jarang-jarang. Dari bambu. Jadi tidurnya nggak pakai kasur dong? Nggak pakai kastik aja. Selama berapa lama tuh Bang Haji? Kayak gitu? Ya sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? Oke. Sampai ini enggak, bukan genteng, atap. Atap kirai. Atap. Apa tuh atap? Seperti daun kelapa. Oh iya, berarti disusun dari daun-daun. Ya begitu. Berarti kalau hujan nggak kena dong tapi ya? Iya, kalau hujan kita cari apa dia kan udah pada bocor. Nyari daun bacang. Buat nyungsumin gitu. Jangan sampai kebocoran. Jangan sampai bocor. Oh. Gimana caranya dari sana yang tinggal di kandang kambing bisa jadi sukses? Gimana caranya? Ya pada waktu itu mikir apa? Gue mikut main lenong. Mikut main lenong. Iya, ikut main lenong. Iya. Tapi kan semua banyak yang ikut main lenong. Orang Betawi banyak yang ikut main lenong. Nggak semuanya orang. Kalau itu malah udah main lenong itu. Itu sudah main lenong. Udah main lenong. Cuman belum sukses. Iya, itu tahun 70. Gue mulai terjun ke seni lenong itu tahun 64. Saya tuh penasaran kalau orang ngomong lenong, karena banyak orang yang sebenarnya anak zaman sekarang juga nggak tahu lenong. Apa bedanya lenong sama sandiwara ya? Lain. Kalau sandiwara, kalau sandiwara kan sebut sandiwara Sunda. Banyak kan bahasanya Sunda sebenarnya mah. Sandiwara. Kalau lenong Betawi. Dan kalau lenong itu harus komedi ya? Enggak begitu juga. Yang penting lenong kan ada komedinya, ada silatnya. Ada komedinya, ada silatnya. Ada silatnya. Berarti sebenarnya ada komedi, ada actionnya. Model cita-cita pitung gitu ya. Iya, ada silatnya. Kalau lenong harus ada silatnya. Harus. Berarti tradisi lenong itu harus ada silatnya. Betul. Dan harus ada komedinya. Harus ada komedinya. Artinya seorang pemain lenong seperti Bang Haji Bolot harus bisa komedi, harus bisa silat. Betul. Ya ada juga yang kagak bisa silat. Gitu ada juga. Tapi Bang Haji bisa silat. Ya bisa belum. Ya cuma sekedar lah. Iya. Sampai sekarang masih ada nggak sih? Ada. Orang main lenong di daerah-daerah sini udah nggak ada dong. Kalau sekarang ini lagi ini. Iya lagi COVID. Iya. Nggak, maksudnya di daerah-daerah Jakarta. Masih. Apa sudah mundur ke pedesaan atau masih ada sekarang? Enggak, masih. Kalau di Jakarta udah nggak bisa. Tempat. Iya, tempatnya. Mau di jalanan. Ada masih suka orang. Kalau daerah Bogor, daerah Tangerang masih. Nih nanya nih Bang Haji. Kebudayaan seperti itu kan udah makin lama makin hilang kan? Bisa. Yang masuk banyak kan sekarang kan adalah kebudayaan luar negeri, Korea, di TV. Bener dong? Ya kalau kebudayaan Betawi emang kita kan kalau lagi perlu doang dipakai. Kalau udahan ya udah aja. Karena orang-orang sekarang udah nggak peduli atau karena tidak didukung?
Ya begitulah kira-kira lah. Cuma jadi susah mengatakan bagaimana ya. Jadi kesenian Betawi seperti daun salam, ngerti? Daun salam. Seperti daun salam. Artinya Kalau kita mau bikin nasi uduk, Heeh. tinggi juga ditaik, yang jauh diparanin supaya nasi uduknya sedap. Heeh. Ya enggak? Betul. Begitu nasi uduknya mateng, daun salamnya Dibuang. dibuang. Taruh aja dia di pinggir piring ya, supaya kelihatan, buang. Bentar, Bang Haji kenapa menceritakan itunya seakan-akan menyedihkan sekali gitu? Banyakan begitu. Banyak kan begitu? Banyakan begitu. Artinya setelah generasinya Bang Haji Bolot ini bisa aja lenong lama-lama hilang dong? Bisa. Jadi kalau lenong itu apa namanya, membangun lenong itu ya bisa-bisa sendiri aja. Nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang dukung? Nggak ada, dari pemerintahan nggak ada. Anak muda ada yang mau main lenong? Ada. Masih ada. Tapi kalau tidak didukung ya akhirnya lama-lama hilang ya. Iya. Ini bukan hanya lenong, banyak banget budaya-budaya di Indonesia yang seperti itu. Banyak. Nah, Bang Haji dari orang yang usianya seperti ini, yang tahu peristiwa lenong seperti apa, tahu budaya kita seperti apa, kalau ngeliat seperti ini lama-lama hilang, masuk budaya-budaya luar, rasanya gimana? Ya rasanya kita sedih juga gitu ya. Ya namanya kesenian kita sampai hilang lah. Tapi yang salah siapa nih? Yang salah lenongnya, budayanya, atau anak-anak mudanya? Kan bisa aja orang mengatakan bahwa budaya-budaya lama ini nggak ngikutin zaman. Lenong nggak ngikutin zaman. Yang salah begini, semua juga pada nggak salah sebenarnya mah. Cuman memperhatikan doang. Asal yang datang ke rumah dari mana, dari apa? Saya ingin memperhatikan kesenian lenong. Doang. Iya, kita cuma nyautin kan. Gua mah nggak mau lenong gue diperhatiin. Maunya lenong gue dibantu bagaimana caranya supaya bangkit lagi, supaya bangun lagi. Gitu. Kalau diperhatiin kan cuma diliatin doang. Kalau diperhatiin mah. Gunanya apa gitu ya? Gunanya apa ya? Lu gunanya apa kalau diliatin doang, diperhatiin? Perhatiin lenong. Diliatin doang. Bantu bagaimana, apa kekurangannya. Harusnya bisa ya? Harusnya mah. Tapi ini menarik loh kalau bicara seperti ini. Setahu saya, Bang Haji Bolot ini nyambung nih ya. Nama Bolot ini kan sebenarnya daki ya. Zaman dulu tuh Bolot tuh yang kalau digini-giniin terus keluar daki itu kan Bolot kan itu kan. Iya. Nah, terus itu dari nenek ya? Nenek. Dari nenek. Jadi waktu kecil. Nenek gua kan orang Jawa. Oh, nenek orang Jawa. Nenek orang Jawa, kakek orang Betawi. Oh, jadi waktu kecil mungkin karena hitam gitu dibilangnya jadi Bolot. Begini, pada waktu itu gue paling cucu pertama dari nenek gue nih ya, laki. Jadi paling bandel, paling bengal. Begitu main hujanan, Mad, kamu jangan main hujanan mulu. Bukan, bentar nanti bolotan. Main hujanan mulu, main becek ntar bolotan, dakian. Gitu. Anak-anak sebaya gue kagak ngerti. Nggak ngerti bolot tuh apaan. Bolot apa? Akhirnya manggil karena di Betawi, yang ngomong orang Jawa, akhirnya manggil bolot gitu. Ya, akhirnya manggil bolot. Oh. Bolot gitu. Kalau di kampung bilang poyokan ya. Poyokan, ya. Bolot. Dan karakter budak ini sebenarnya bukan dari sana ya? Begini, bukan sebenarnya mah. Kan karakter budak itu kan nama gua Muhammad. Panggilannya Mamat. Muhammad. Kalau gua pakai bikin grup lawak itu tahun 87. Bikin grup lawak. Kalau gua pakai Muhammad terlalu bagus nama itu. Wah, pengen tahu nih. Nama Bolot pakai, alhamdulillah. Jalan. Nama Bolot jalan. Oke, tapi itu belum budak. Udah budak. Oh, itu udah karakter budak. Mulai budak. Udah mulai budak. Oh iya. Bukannya budak itu dari ini apa sinetron TV ya? Bukan.
Itu bukan dari dia yang ngatur, gua sendiri itu. Dari mana awal ide membudekkan diri itu? Jadi begini, jadi kalau gua pakai logat ini, pakai ini punya orang. Ya enggak? Apa yang belum ada? Akhirnya gua pakai yang belum ada dah. Wah, pengen tahu budek nih. Dapat nggak? Ya alhamdulillah. Pada waktu itu main pepesan kosong nih ya. Tahun 92 kalau nggak salah. Gue main begitu dipanggil Mali Sahab datang. Ya pertama tuh pepesan kosong gue nggak budek, 2 episode nggak budek. Ngajar Amir, Li, boleh tuh budek. Ah masa? Oh iya, budek. Akhirnya pengen lo budek. Ali Sahab, kameramen mah tuh. Begitu gua budek, kameramen udah nggak megang lagi ini. Ketawa. Kamera. Ketawa. Kalau megang kamera, kalinya dia kata, benar. Ali Sahab itu jadinya pakai. Tapi kan awalnya pasti ada idenya kan untuk budak itu. Dari siapa lihatnya? Sendiri. Okay. Ini Bang Haji Bolot ini luar biasanya begini deh Bang. Nih coba Bang Haji kebayang nggak? Kalau zaman sekarang ada orang main karakter budak, ya pura-pura budak, pasti bermasalah. Iya. Karena dianggapnya menghina orang-orang teman-teman tuli, misalnya gitu. Tapi Bang Haji Bolot main orang budak, nggak ada orang yang marah ya? Nggak ada. Malah udah pernah juga pada waktu itu di Lenong ya, di panggung. Cerita Pitung. Pitung Bandung Betawi dulu, di Lenong. Gue jadi JI. Oke. Gue jadi JI. Dan budak. JI kan nggak boleh budak. Ya gue nggak budak gue tuh. Penonton datang. Budak dong. Padahal karakternya nggak boleh budak. Nggak boleh budak dong. Buset ini cerita bener ini mah. Cerita Pitung. Bang Haji takut menghina ceritanya. Nggak boleh. Ya begitu kata nggak boleh. Pulang tuh. Penonton. Budak dong. Jodoh budak. Karena karakternya udah kuat, bro, udah kuat. Coba kalau orang lain mainin begituan jadi terus pura-pura budak, habis semua penonton. Udah pernah juga di Ali Sahab ya. Dulu si Mastur, begitu kita nggak mau main Ali Sahab, Mastur dipanggil, suruh budak, udah nggak jalan. Malah si Opi Kumis. Suruh budak. Masa gantiin klator, Bolot, budak. Waduh, gimana ya? Ya udah jalan, nggak jalan juga. Mundur saya dah, nggak sanggup saya. Topi. Itu tuh apa yang ngebuat Bang Haji jalan? Nggak tahu. Apa yang ngebuat Bang Haji? Maksudnya gini, apakah Bang Haji punya teman budak dulu nyontohin mereka gitu? Seperti apa gitu? Enggak, kita mencoba-coba aja gitu. Dan itu hebohnya gara-gara waktu sama Bang Mali. Iya, sebenarnya belum sama Mali udah. Sama Mali, nanti ketemu Mali. Jadi gedenya di sana. Iya, Mali bisa penangis. Mali. Oke, tapi gimana caranya ngebuat nih? Kan Bang Haji karakternya budak. Tapi sama cewek enggak ya? Kalau cantik enggak ceritanya. Sama duit enggak. Nah, itu dari mana dapatnya, Bang? Itu kita sendiri aja. Bagaimana caranya gitu. Ya, jadi komedinya di sana malah. Yang menarik adalah saya ingat banget waktu sinetron. Itu sinetron atau apa ya, Teh? Yang sama Mali itu? Sinetron ya. Itu menurut saya, nih kalau saya salah coba dikoreksi Bang Haji. Itu menurut saya menggambarkan tentang seorang pejabat dan rakyat biasa. Karena baju yang dipakai Bang Haji Bolot itu kayaknya baju seragam. Baju RT. Sedangkan yang satunya baju rakyat biasa gitu ya. Dan menceritakan itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah satir kan. Dulu kan ada di kita nih. Di sini Jombang nih. Lurah kita budak. Oh, ada. Ada lurah budak. Ada. Ini budak beneran lurah. Budak beneran. Lurah kita. Lurah. Jadi kalau RT apa tuh pada ngomong apa mana ada mana gitu. Tapi karena dia lurah ya udah gitu. Ya udah. Lurah.
karakter itu yang diambil. Pengen tahu nih. Gua RT sih malih ansip. Nggak punya keinginan misalnya, wah punya rumah besar, punya mobil bagus, nggak punya. Kemarin juga gua di ini apa namanya datang, Pak Haji, bagaimana mau syuting rumah? Gua enggak. Gua malu, rumah gua mau kecil, gubuk. Gua bilang aja gitu. Ngapain kita mau pamer-pamer? Mau bangga-banggain rumah kita, dunia kita. Ya banyakan ini kan, banyakan teman-teman pada pamer. Rumah begini, rumah mewah, mobil mewah. Wah, ikan juga ini miaring jutaan. Enggak pengen. Nggak pingin? Enggak. Nggak pingin pamer? Enggak. Supaya apa? Supaya orang nggak tahu atau supaya memang nggak punya kepinginan? Bukan apa. Menurut agama juga itu dilarang kita menyombongkan diri. Ya. Kita apa adanya aja lah. Gua kalau gua mau bikin rumah 2-30 miliar, gua sanggup. Kalau itu bisa. Gua nggak mau senang sendiri soalnya. Tunggu. Bang Haji kalau mau bangun rumah 20-30 miliar sanggup? Sanggup. Pada waktu itu. Tapi tidak? Enggak. Kenapa tidak? Gua begini, gua tidak mau senang sendiri. Gua pengen senang keluarga gua, saudara gua. Gitu. Tapi kan yang nyari duit Bang Haji. Iya. Iya dong. Ya urusan dunia makan mati cuman kita bawa, cuman amal perbuatan dan kan. Ya tapi Bang Haji nyari duit kan harusnya bisa membahagiakan Bang Haji juga dong. Enggak. Segini aja gua udah bahagia. Segini aja udah bahagia. Udah bahagia gua. Bahagianya apa? Gua maaf ya. Gua rumah anak aja 10. Ya enggak? Bikin rumah aja buat rumah anak nih. Ya ada anak tiri apa tuh. Gua bikinin semua. Ya enggak? Gua bikin mertua gua, ya empoknya istri gua bikinin rumah semua, saudara gua bikinin semua. Saya tanya satu hal Bang Haji sebentar. Ketika Bang Haji ngomong saya bantuin saudara-saudara semua begini. Sekarang saya tanya, kalau seandainya nanti Bang Haji amit-amit, misalnya Bang Haji susah gitu ya, belum tentu mereka bantu Bang Haji kan? Nah, itu Allah lah urusannya. Jadi nggak peduli? Nggak peduli. Yang penting gua udah kalau Anda bantu orang, Anda nggak berharap bahwa Anda akan dibantu sama orang itu? Gue begini, gue yang penting gue membantu orang. Mengenai persoalan dia membantu gue, itu terserah. Gitu. Dia membantu, syukur. Kagak apa-apa. Yang penting gue bisa menyenangkan orang. Kenapa? Apa yang didapatkan dari menyenangkan orang lain? Ya menyenangkan kan keluarga gue. Gue udah senang banget. Ya karena kalau kitanya bahagia, kitanya punya ini, terus kita ngeliat keluarga kita susah, itu sebenarnya... Nah, kan kita juga nggak enak, malu. Iya. Sekarang umpamanya, gue punya saudara, gue senang kaya nih. Lalu saudara gue tidur di pinggir pasar, ya nggak, tidur pinggir jalan. Kan orang nanya, mau siapa itu? Dan siapa? Emang nggak ada saudaranya? Ya saudaranya bolot. Oh, iya. Kan gue malu, nggak enak, ya nggak. Kita jangan HP begitu. Gue demi Allah, gue dapat rezeki dari syuting nih, ini enggak, yang pantas. Gue bikinin rumah. Lalu udah punya rumah, belum pergi haji. Gue berangkatin haji. Nah kalau misalnya ngelihat Bang Haji kan syuting nih sama teman-teman artis yang lain, terus artis lain bawa mobil sport, wah, bawa mobil balap tuh, gitu. Nggak punya pinginan. Kagak. Nggak pengen. Ini yang gue bukan gue nginin, ya biar katanya gue lihat artis kampungan lah. Mobil gue banyak, 13. Tapi mobil paling tinggi yang harga 300 paling tinggi. Kemarin yang harga bang Tego lah. Nggak buat apa mobil banyak 15? Depan anakku banyak. Oh. Ya gua besok tahun ini udah lu itu. Jadi itu bisa dibuat bagi-bagi ya? Nah gitu. Buat apa sih mobil mewah-mewah sekarang? Ya. Ini jalan hidup macet. yang berbeda, jalan macet. Senggol sedikit lecet mahal. Dengan mobil-mobil yang masih pegol lah.
Yang penting sampai tujuan kita. Anyway, ini biar tahu bahwa Bang Haji Bolot ini ada satu hal yang menarik. Satu hal yang menariknya apa? Bang Haji Bolot ini nggak pernah beli barang tidak cash. Benar. Tapi kartu kredit punya? Kartu kredit Nggak punya? Enggak. ATM adalah ya? Ada. ATM karena cash ya berarti? Iya. Karena kata Bang Haji, menurut Bang Haji, kalau beli barang itu nggak cash artinya lu nggak punya duit. Nggak punya duit dong. Kalau nggak punya enggak cash mah. Nah, tapi kan banyak orang-orang pengusaha atau siapa gitu yang berpikir bahwa justru dengan kredit itu kan bisa nyimpen dananya untuk yang lain gitu. Jadi dicicil sama dia. Gua nggak pengen. Nggak pengen. Jadi harus cash kelihatan punya duitnya. Nah begitu. Sekarang orang berjual. Berapa dia menjual sekian? Gue lihat duit gua ada enggak? Ya enggak? Di ATM. Bang, nggak ada, gue ambil, bayar kalau suka. Tuh. Nggak utang-utang, nggak punya. Apalagi kita seorang artis gitu sebutnya ya, utang-utang gitu. Des, utang masih banyak, di keartisan udah habis, udah nggak ada yang pakai. Ya banyak teman-teman kita. Akhirnya bagaimana tuh? Pernah lihat nggak yang begitu? Banyak lah, kita nggak sebut aja namanya. Banyak. Akhirnya kelilit utang. Hah? Akhirnya kelilit utang. Ya begitulah kira-kira kelilit lah. Ya model kredit rumah. Berarti rumah itu yang banyak itu nggak pernah kredit? Nggak ada. Jangan pun bangun aja di material nggak punya utang. Kalau nggak punya mending nggak usah gitu? Nggak punya mah mendingan nggak usah. Nggak usah maksakan diri pengen punya gitu. Berarti seumur hidup nggak pernah punya kartu kredit atau pernah punya atau nggak pernah dipakai? Nggak punya. Ya, kalau mau beli barang, oh ya berarti harus ada duitnya dulu intinya ya. Nah iya. Bang, tapi gini bang, saya jadi kepikiran, Bang Haji ini ngasih saudara-saudara, anak, cucu, rumah, semua mobil kasih. Ini apa nggak mereka akhirnya bergantung pada Bang Haji? Enggak. Kita lihat aja, kita kena kesian saudara ya. Lu nggak punya rumah, nggak apa lu numpang sama istri ya, yang les tanah, bikinin rumah, berapa bekal lu. Ya, tapi kan akhirnya, wah nanti kalau gua ada apa-apa, gua tinggal ke Bang Haji Bolot nih. Enggak, untuk jalan hidup makan udah ada dia, untuk mencari makan mah. Oh, jadi mereka udah kerja tapi belum mampu beli rumah gitu. Itu dibantu gitu. Kalau misalnya ada saudara yang akhirnya merengek sama Bang Haji, tolong dong Bang, tiap bulan minta gitu. Itu kalau kita ada kita kasih. Tetap dikasih. Tapi kan dia jadi bergantung sama Bang Haji. Enggak begitu juga. Dia juga punya pikiran. Kalau Bang sering dia juga enggak enak juga. Gitu. Enggak. Masalahnya banyak orang yang nggak punya pikiran kadang-kadang. Iya banyak itu. Enggak. Ya tiap-tiap dia minta dia nggak punya. Saudara kita mau minta sama siapa lagi kalau bukan sama kita. Ya itu memang beda orang lah, tapi Bang Haji memang beda lah. Emang prinsip hidupnya seperti itu. Bang, terakhir sih saya pengen tahu aja nih. Di umur segini nih, usia segini nih, masih punya cita-cita nggak sih Bang? Cita-cita apa? Kawin boleh. Cita-cita kawin apa? Lagi boleh. Enggak. Urusan kawin enggak ada. Bukan kawin. Apa? Jadi beneran kawin. Cita-cita apa? Cita-cita misalnya. Saya nggak tahu umur segini apakah masih punya keinginan punya sesuatu gitu, punya rumah lebih besar lagi, punya acara TV sendiri, atau punya apa sekarang? Enggak. Sekarang jadi apa? Jalanin hidup aja. Jalanin hidup aja. Kita cukup sih rasanya sekarang. Ya alhamdulillah, bukan cukup. Alhamdulillah. Sekarang kita jangan pun kita kerja, kita nggak kerja aja, urusan buat makan udah cukup. Urusan buat makan udah cukup. Iya.
Jadi kita jalanin aja hidup seperti Jalan ini. aja. Kita duduk diam aja, kita udah ada gaji kita. Ya dari kontrakan tersebut. Kontrakan gitu aja. Itu aja manfaatkan, buat apa dunia mati kita nggak bawa. Anak udah dikasih semua kontrakan. Udah dibagi-bagi. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Oke deh, saya ngerti deh. Ngerti. Ini belajar banyak dari Bang Haji Bolot sebenarnya. Belajar banyak. Tadi mengatakan ada 3 hal tersebut. Ada 3 hal tersebut yang supaya nggak sakit prinsip hidup seperti itu. Nah, buat anak-anak muda nih semuanya yang ada di sini yang dengerin nih. Nah, kalau mereka mau sukses nih, ini mau sukses ya, bukan mau sehat, mau sukses. Nah, mereka harus apa prinsip hidupnya? Kalau mau sukses, yang penting manusia ya berusaha, sabar, ya enggak, urusan milik rezeki emang nanti Allah yang mengatur, ya enggak. Biar kita bagaimana kita mencari kerjaan, kita mengelamar kerjaan, kalau Allah belum mengizinkan belum bisa. Banyak orang sukses, artis-artis sukses sekarang pakai cara settingan-settingan, pakai cara heboh-heboh. Iya. Pakai cara pura-pura ini, pura-pura itu dan sebagainya. Bang Haji nggak pernah melakukan itu? Nggak pernah. Nggak mau. Banyak dengan cara ngejelekin orang lain juga. Wah, udah jangan lah. Nggak boleh. Ya, kita menjelekin orang lain belum tentu diri kita bagus. Mungkin diri kita juga bisa dibacain juga sama orang. Bisa dijelekin juga. Kalau kita gitu, orang juga bisa gitu sama kita ya. Tapi kalau kita nggak gitu dan orang lain begitu sama kita gimana? Itu terserah dia. Lu jangan jelekin gua. Ya dalam pikiran kita, diri lu aja belum tentu bagus. Yang penting kita manusia kesabaran lah. Sabar ya. Itu kunci panjang umur ya Bang. Iya. Lu mau ngata apa kayak ngatain gua terserah. Tapi Tuhan yang tahu. Artinya kadang-kadang menjadi budak itu bagus ya. Budak itu kan dari daki. Bolot itu kan daki. Daki itu kan sama dengan kotoran. Kotoran sama dengan sampah. Tapi sampah dimanfaatkan bisa menjadi uang. Iya betul. Sampah bisa jadi uang. Dan kadang-kadang saya tadi maksudnya begini, kadang-kadang manusia itu harus ada waktu-waktu menjadi budak, nggak dengerin orang lain. Bisa. Bisa. Iya makanya kita jangan dengerin orang ngomong begini-begini, udah bodoh amat urusan lo. Itulah filosofi budak ya Bang Haji. Lo ngomong begini-begini, ngomong apa? Itu urusan lu, bukan urusan gua. Kalau gitu saya akan belajar untuk budak, khusus pada orang-orang tertentu yang saya tidak mau dengarkan mereka ngomong apa, saya mendingan budak buat mereka gitu Bang Haji. Iya. Bang Haji, oke, terima kasih banyak Bang Haji udah datang, sehat terus. Mudah-mudahan pandeminya selesai, Bang Haji masih terus berkarya. Alhamdulillah. Oke, let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.